Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Armi Huzaifah, peserta Latsar asal Provinsi Jawa Barat. Podcast mengenai mind map yang berisi konsep atau informasi penting mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saat ini saya akan berbicara mengenai wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Yang pertama mengenai definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan juga sebagai konsepsi ataupun cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya yang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian juga salah satu profesor, yakni Profesor Muladi, salah satu gubernur Remhanas Republik Indonesia menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dari bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Kemudian kita berbicara mengenai beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Titik penting bagi bangsa Indonesia ada sekitar 6 titik. Yang pertama yakni pada tanggal 20 Mei tahun 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Pada saat itu dalam pertemuan mereka sepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia atau Stovia mengagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Dalam maklumat yang ditandatangani oleh Suwarno selaku sekretaris, diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Kemudian Perhimpunan Indonesia atau PI. PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Pada saat itu bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi salah satu pelopor kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.E. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Dalam Kongres Pemuda kedua, kita dapat melihat sosok Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23 tahun yang saat itu menjadi ketua Yang Sumatera Bon. Beliau menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkan pidato dari beberapa peserta Kongres, berupa 3 klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Selain itu juga, dalam Kongres Pemuda kedua, untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia dapat dikumandangkan. Hal ini menjadi salah satu sejarah saat Kongres Pemuda II dilaksanakan. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi yang begitu krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Pulau Jawa, pada saat itu mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang juga sering disebut BPUPKI. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 disusul dengan terbentuknya PPKI. Kemudian ada 4 konsensus dasar. Pertama, Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya sebuah negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau light star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Untuk itu, kita sebagai warga negara patut menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila. Maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran dari nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas,
yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang ataupun otoriter. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara dapat terlindungi. Gagasan ini dinamakan dengan konstitusionalisme. Kemudian, ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika lebih menekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga aneka ragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit saat itu. Sesuai dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bina, Ika, Tunggal, La berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena dengan peristiwa tersebutlah proklamasi bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, seperti kita ketahui, Indonesia memiliki bendera, yakni bendera merah putih, kemudian bahasa yang diusung adalah bahasa Indonesia, dan lambang negara, yakni burung Garuda, serta lagu kebangsaan, yakni lagu Indonesia Raya, yang merupakan sarana pemersatu, menjadi identitas, dan wujud eksistensi bagi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keberagaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi modal dan menjadi wadah bagi bangsa Indonesia untuk mempererat tali persaudaraan di antara masyarakat Indonesia. Kemudian kita berbicara mengenai bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita harus melaksanakan bela negara dengan memiliki sikap dan perilaku untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Desember tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono kala itu menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena saat itu, pada tanggal tersebut terbentuk pemerintah darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara, dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita berbicara mengenai nilai dasar bela negara dan implementasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3, nilai dasar dari bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagai tercantum dalam alinea keempat,
Diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian podcast mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.